Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya Bu Neng, pada hari ini saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Seperti yang telah saya bicarakan kemarin, sebelum supervisi di kelas nanti jam kedua jam 10 ya Bu Neng ya tadi ya. Iya. Sekarang saya akan melaksanakan praobservasi dulu. Nah, tujuan dari praobservasi ini yaitu untuk melihat sejauh mana persiapan Bu Neng untuk melaksanakan nanti pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari supervisi yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Bu Neng dalam mengajar di kelas nanti. Baik Bu Neng, saya mulai ya praobservasinya. Untuk nanti Ibu akan mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang diajarkan hari ini adalah IPAS. Oh, IPAS, iya. Materinya tentang apa kalau boleh saya tahu? Lapisan bumi. Lapisan bumi, baik. Bu Neng mengajar di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas Di kelas ini. Nah, untuk mata pelajaran IPAS, materinya lapisan bumi, pasti memiliki tujuan pembelajaran yang telah Bu Neng siapkan. Baik, sekarang boleh dipaparkan tujuan pembelajaran yang akan Bu Neng ajarkan di kelas. Tujuan pembelajaran saya di kelas hari ini adalah peserta didik mengetahui struktur lapisan bumi yang di dalamnya ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan penampakan yang ada di daratan maupun di perairan. Lalu yang kedua adalah peserta didik mendeskripsikan struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan penampakan yang ada di daratan maupun di perairan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Neng sampaikan yaitu adalah ada dua ya. Yang pertama mengetahui tiga lapisan bumi, dan yang keduanya mendeskripsikan tiga lapisan bumi. Nah, saat pembelajaran nanti pasti ada area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Neng. Kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Neng? Pengembangan yang ingin dicapai di pembelajaran hari ini adalah peningkatan kognitif peserta didik. Yang kedua adalah kemampuan kolaborasi peserta didik, misalnya dalam kerja kelompok. Oh iya. Yang ketiga adalah motivasi belajar peserta didik. Oh, jadi area pengembangan yang hendak Ibu Neng capai yaitu ada tiga. Yang pertama peningkatan kognitif, yang kedua adalah kolaborasi siswa yaitu tadi kerjasama, dan yang ketiga meningkatkan motivasi siswa. Wah, bagus sekali ya Bu Neng area pengembangan yang hendak dicapainya. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut pasti Bu Neng sudah menyiapkan strategi apa yang hendak dikerjakan nanti. Nah, boleh dipaparkan Bu Neng strategi yang hendak yang sudah Bu Neng persiapkan. Strategi yang digunakan saya dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, menggunakan model PBL. Ada sintak-sintaknya ya PBL itu? Ada berapa sintak kira-kira? 5 sintak. Oh, ada 5 sintak. Boleh dipaparkan sintaknya? Yang pertama, langkah pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di situ saya memberikan sebuah gambar, lalu nanti diberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk menggali kemampuan peserta didik ya. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Saya memberikan sebuah tayangan video tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Iya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi peserta didik diberikan LKPD kepada tiap kelompok. Jadi diskusi kelompok gitu. Diskusi kelompok diberikan ke tiap kelompok dan dikerjakan secara bersama. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil jawaban. Nanti peserta didik diminta salah satu perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan di Mempresentasikan. Dan yang terakhir adalah analisis serta evaluasi. Selain model pembelajaran, strategi apa lagi Bu Neng kira-kira yang disiapkan? Strategi yang dipersiapkan yang kedua adalah metode diskusi. Jadi di dalamnya itu saya membagi beberapa kelompok di kelas, lalu diberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, diberikan kepada tiap kelompok, lalu nanti dikerjakan secara bersama-sama. Jadi di situ merupakan sebuah area pengembangan dalam kolaborasi peserta didik. Iya. Untuk mencapai area pengembangan itu dilakukan metode diskusi tadi. Lalu nanti peserta didik
perwakilan tiap kelompoknya maju ke depan untuk melakukan presentasi. Jadi mungkin kan ini saya menyiapkannya 3 LKPD, jadi saya memberikan sebuah game untuk mengundi kelompok mana yang ke depan. Jadi jadi setiap kelompok harus siap kapan saja kalau dipilih untuk maju ke depan. Dan materi yang mana yang akan dipresentasikan. Lalu ada penugasan individu. Penugasan individu di sini saya memberikan soal evaluasi kepada peserta didik yang diberikan setelah selesai menyampaikan materi. Dikerjakan secara individu. Tadi selain metode dan model, ada media pembelajaran ya Bu ya. Boleh dipaparkan media pembelajaran yang hendak disiapkan seperti apa? Media pembelajaran yang digunakan oleh saya hari ini adalah PowerPoint. Yang pertama PowerPoint. Yang kedua sebuah video. Jadi media audio visualnya. Selain itu buku teks juga ada tadi ya? Buku teks yang akan disiapkan. Kemudian tadi model pembelajarannya PBL, metodenya diskusi dan penugasan individu, medianya juga sudah variatif tadi. Kemudian ada lagi Bu, strategi apa lagi? Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi dengan seperti jadi Ibu itu bagus sekali Bu menyiapkan pembelajaran diferensiasi, mengingat kebutuhan siswa itu berbeda-beda ya. Gaya belajarnya ada yang visual, ada yang audio, kinestetik juga ya. Jadi selain pembelajaran diferensiasi, ada lagi Bu strategi lagi untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai. Saya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Jadi kan di dalam kelas sikap peserta didik itu berbeda-beda, karakter peserta didik berbeda-beda. Jadi guru mungkin Bu Neng akan mengendalikan emosi-emosi pada siswa ya. Melihat tadi area pengembangannya itu kan meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sana mungkin strategi itu dipakai gitu. Ya Bu Neng, strategi-strateginya sangat luar biasa sekali. Semoga strategi-strategi yang telah Bu Neng persiapkan dapat mencapai area pengembangan yang hendak dicapai tadi ya. Area pengembangannya dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajarannya pun Bu Neng dapat tercapai dengan baik. Siswa menjadi pintar, lebih paham. Baik Bu Neng telah memaparkan tadi tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang hendak Ibu Neng capai tadi yang ada 3 tadi. Kemudian strategi pun Bu Neng telah dipersiapkan dengan baik ya, ada 5 strategi tadi. Ya semoga percakapan observasi kelas ini dapat membantu Bu Neng dalam melaksanakan nanti supervisi. Nah Bu Neng, mungkin cukup sekian percakapan praobservasi kelasnya. Sampai ketemu di jam 10 nanti. Semoga Bu Neng dapat mengajarnya dengan tenang, siswanya pun dapat terkondisikan dengan tertib, dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dapat berjalan dengan baik. Nah, selamat pagi Bu Neng. Kita ketemu di jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba lihat sekeliling kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Sebelum belajar, kita
Kemudian mengangkat tangan untuk meminta izin dahulu jika ingin berbicara. Jika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang keempat, tidak membuat gaduh di kelas. Jadi kita semua harus tertib di dalam kelas. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Nah sekarang siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Yang melilit-lilit. Belajar tentang apa? Membuat magnet sederhana. Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Menurut kalian apa nama gambar di samping? Magnet. Nah, ada apa saja di permukaan bumi kita? Ada apa? Nah, kalau kita melihat di depan itu ada apa? Ada gunung. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Air, sungai. Nah, di permukaan bumi kita terdapat pegunungan, terdapat sungai, terdapat laut. Banyak sekali ya. Kira-kira dari gambar yang tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Bumi, benar. Apa lagi? Coba. Tentang struktur lapisan bumi yang di dalamnya ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mengetahui struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan penampakan yang ada di daratan maupun di perairan. Yang kedua, peserta didik
juga. Apakah bagaimana? Bulat. Terus apa lagi? Oke, bagaimana bisa bentuk bulat? Nah, menurut para ilmuwan, bentuk bumi ini tidaklah datar dan mulus, melainkan ada yang menonjol, cenderung berisi air dan kering. Jadi bentuk bumi itu tidak seutuhnya bulat, tetapi ada yang menonjol, ada yang cekung, ada yang berisi air dan ada yang kering. Selain itu juga daerah yang dipenuhi tanaman dan ada juga yang gersang. Dalam komposisi bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer yang tadi ibu katakan. Yang pertama, litosfer. Litosfer itu adalah komponen padatan. Biasanya komponen padatan ini berbentuk yang terlihat oleh kita, seperti gunung, terus apa lagi? Tanah, terus apa lagi? Ayo. Sawah, terus apa lagi? Kebun, ya. Nah, sekarang hidrosfer itu adalah komponen air. Apa saja yang terdiri dari komponen air? Yang terdapat air di mana saja? Di laut, di sungai, di darat, ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah komponen gas. Komponen gas yang berada di luar bumi, di sekitaran di planet bumi. Nah, sekarang coba simak video yang akan ditayangkan.
kelompoknya ya. Nah, LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok masing-masing.
Dua lagi berdiskusi untuk mencari manfaat dari air apa saja.
Ingat kesepakatan kelas kita tidak boleh gaduh di kelompok yang penting. Sudah? Kelompok 5? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai?
Kerjakan dengan tertib, dikerjakan secara sendiri-sendiri.
Sudah selesai? Duduk yang sudah selesai. Tinggal makan yang sudah selesai. Oke, semuanya sudah selesai. Nanti soal evaluasi ini Ibu periksa dan dimasukkan ke buku daftar nilai. Sekarang Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Diskusi kelompok. Saat berdiskusi kelompok. Apa lagi? Mengenal nama-nama lapisanmu. Tanya satu kali lagi. Apa yang sulit pada pembelajaran hari ini? Mengerjakan evaluasi. Supaya tidak sulit dalam mengerjakan evaluasi, jadi kalian harus memperhatikan ketika sedang menyampaikan materi pembelajaran atau ketika media pembelajaran ditayangkan, kalian harus memperhatikan ke depan. Pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang kenapa bentuk bumi berubah-ubah. Nah, kita akan belajar tentang kenapa bentuk bumi berubah-ubah. Coba sekarang bereskan dulu alat tulis. Sudah rapi? Duduk, siap lagi. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Dede Fatur Rahman. Pulang, mari kita baca doa. Doa mulai. Terima kasih Dede Fatur Rahman. Duduk sebentar. Terima kasih Dede Fatur Rahman. Kemudian teman-teman yang untuk berdoa. Nah, sebelum pulang, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu sebelum pulang. Tepuk semangat. Sangat semangat sekali sebelum pulang. Ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Julianti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Sandi Adi, dan Ibu Guru kelas 5, Ibu Neng Pujia Apriyanti. Kegiatan hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi minggu lalu yang telah kami lakukan di kelas 5 SDN Pajajaran. Nah, baik Bu Neng, bagaimana kabarnya Bu Neng pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu tujuannya kita melakukan percakapan pasca observasi
supervisi akademik. Nanti Bu Neng akan memaparkan atau melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian selain itu nanti kita akan sama-sama menganalisis hasil dari observasi yang telah saya lakukan minggu lalu. Dan setelah itu nanti Bu Neng akan memaparkan rencana tindak lanjut untuk proses pembelajaran berikutnya. Bagaimana perasaan Bu Neng mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada waktu lalu? Ya, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya di observasi ya Bu, tetap saja saya masih merasa ada rasa tegang gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, meskipun tegang-tegang sedikit, tapi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, Ibu bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Selain itu, bagaimana juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan minggu kemarin? Area pengembangan yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, yang pertama adanya peningkatan kognitif peserta didik, yang kedua adalah kemampuan kolaborasi peserta didik, dan yang ketiga motivasi belajar peserta didik. Sedangkan tahapan yang saya lakukan itu yang pertama adalah kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan evaluasi tugas selesai. Nah, kalau tidak salah, waktu itu Bu Neng menggunakan model problem based learning ya. Nah, bagaimana mengenai kegiatan inti menggunakan problem based learning? Boleh diceritakan? Langkah-langkah dalam pembelajaran problem based learning saya lakukan yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi peserta didik diberikan gambaran untuk memantik pengetahuan awal peserta didik, dan yang kedua mengorganisasikan peserta didik, diberikan tayangan video tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi peserta didik diberikan LKPD untuk dikerjakan. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil jawaban. Jadi dalam tahapan yang keempat ini peserta didik dikasih undian kelompok mana yang maju dan menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Jadi tiap kelompok harus siap siapa yang maju. Setiap kelompok harus siap. Nah, terakhir adalah analisis. Nah, dari area pengembangan yang sudah Bu Neng lakukan, apakah area pengembangan tersebut sudah rasa Bu Neng berhasil? Menurut saya sudah Bu, namun masih ada sedikit kendala. Mungkin sudah lazim terjadi kepada setiap guru. Misalnya ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Itu saya Bu, masalah tersebut rasanya sudah lazim dialami juga oleh guru-guru lain, begitupun di kelas saya ya Bu ya. Ada saja yang masih kurang aktif gitu. Nah, apa yang akan Bu Neng lakukan dalam mengantisipasi atau masalah tersebut gitu agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Mungkin untuk mengatasi masalah itu dalam pembagian kelompok terpedoman pada gaya belajar anak, misalnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan. Baik sekalian rencana Ibu kolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin sharing ya berbagai pengalamannya gitu. Dengan kepala sekolah juga beliau sudah banyak pengalaman di bidang proses pembelajaran. Nah, Bu Neng kapan Bu Neng akan melaksanakan perubahan atau perbaikan dari proses pembelajaran yang telah Bu Neng lakukan tersebut? Secepatnya akan saya lakukan Bu, soalnya ini kan berkaitan dengan kepentingan peserta didik. Ya, betul sekali ya Bu. Kemudian itu sangat penting untuk kita lakukan untuk proses perbaikan. Nah, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana sehingga masalah yang Ibu hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Nah, Bu, sekarang saya akan memaparkan hasil dari observasi kelas yang minggu lalu telah saya lakukan kepada Bu Neng. Bu Neng minggu lalu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 telah melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas 5. Nah,
tujuan pembelajarannya yaitu Bu Neng, peserta didik mengetahui struktur lapisan bumi yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan yang ada di daratan maupun perairan. Kemudian peserta didik mendeskripsikan struktur lapisan bumi dan kenampakan yang ada pada daratan maupun perairan. Adapun hasil yang telah saya catat dari segi aspek penggunaan model pembelajaran berbasis PBL sudah terlihat ya Bu, tadi terlihat pada saat kegiatan inti terdapat 5 sintaks yang Ibu laksanakan dan semuanya sudah terlaksanakan dengan baik, urutannya sudah baik. Dari yang kedua, aspek dan strategi pengembangannya, metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan juga sudah ada. Ibu menggunakan pembelajaran yang sangat variatif saat proses pembelajaran. Aspek yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. PowerPoint-nya juga dirancang dengan cukup baik sehingga anak-anak sangat termotivasi untuk belajar. Ada suaranya, gambarnya juga bagus. Nah, untuk yang keempat, strategi pengembangan yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu pun sudah ada, terlihat dari Ibu Neng. Selain buku teks, Bu Neng juga menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, audio visual. Selain itu juga ada pembelajaran sosial emosional juga. Ketika ada anak yang kurang disiplin di dalam kelas, Bu Neng langsung bertindak gitu. Terus di awal juga ada kesepakatan yang telah Bu Neng lakukan dengan anak gitu. Itu merupakan pembelajaran sosial emosional. Nah, catatan tambahan yang saya catat yaitu kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, namun dan guru cukup mampu membuat anak termotivasi untuk belajar, serta peserta didik sudah dapat berkolaborasi saat diskusi. Meskipun saya melihat ada beberapa siswa yang saat proses diskusi kelompok itu siswa tersebut masih diam gitu, tidak ikut aktif dengan teman-temannya. Nah, kemudian selain itu masih ada peserta didik yang tidak fokus atau konsentrasinya terganggu saat pembelajaran dimulai gitu ya. Jadi ketika Ibu Neng menerapkan di depan kelas, anak itu melihat kemana saja gitu, tidak fokus. Seperti itu hasil dari observasi terhadap pelaksanaan pembelajarannya. Nah, Bu Neng, setelah proses pembelajaran kemarin, adakah tantangan Bu Neng yang Bu Neng hadapi? Untuk saat ini tantangan yang saya hadapi itu untuk meningkatkan keaktifan dan konsentrasi peserta didik dalam belajar. Ya, sesuai ya Bu ya dengan catatan pengamatan yang telah saya lakukan, itu ada keaktifan siswa dan konsentrasi siswa yang baik. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Neng lakukan ke depannya agar hal tersebut tidak terjadi berulang kali gitu dan proses pembelajaran pun menjadi kondusif. Mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas dan mempelajari topik-topik yang ada di kelas. Iya, betul sekali, topik-topik PMN sekarang sudah banyak ya Bu ya yang mendukung proses pembelajaran kita. Nah, rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya Bu. Mulai besok ya, insya Allah. Iya. Nah, saat praobservasi, Bu Neng waktu itu memposisikan nilai Bu Neng itu berada di angka 7, betul? Ya. Nah, sekarang setelah dilaksanakan observasi kelas, ada di posisi berapa? Posisi nilai berapa Bu Neng? Mungkin saya akan memposisikan diri saya sekarang di angka 8. Ya, ada peningkatan ya Bu Neng ya. Setelah kita ngobrol gitu ya bagaimana merancang pembelajarannya agar lebih baik, dan sekarang ada peningkatan ya Bu Neng, alhamdulillah.
Nah, demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Di sini kita bermitra, saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Semoga proses pembelajaran ke depannya berjalan dengan lebih baik lagi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik, ya Bu Neng ya. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.